Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Hasbi Asidiki, Ananta Dwi Sambada, Andi Asri, Sintani Rohmatil Widyananda, Dwi Pandu Agung Wicaksono, Florina Medianti Wicat, Jamia Dwi Elriono, Rafael Rapeliwun, dan Siska Desi Permana. Di bawah bimbingan tutor Bapak Dr. Haji Wartono SEMM MPD akan memaparkan terkait studi kasus manajemen ASN. Manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai negeri sipil atau PNS dapat diartikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Berikut adalah contoh-contoh isu manajemen ASN. Penggunaan fasilitas milik negara, dalam hal ini mobil dinas, untuk kepentingan pribadi ASN adalah salah satu contoh isu dalam manajemen ASN. Isu ini dapat terjadi dikarenakan 1. Lemahnya pengawasan. 2. Minimnya sanksi yang diberikan. Adapun dampak dari isu ini diantaranya adalah dapat menurunkan nilai kepercayaan masyarakat kepada ASN sebagai pelayan publik. Solusi yang dapat dilakukan adalah 1. Penguatan pengawasan oleh instansi yang berwenang. 2. Pemberlakuan sanksi tegas terhadap tiap pelanggaran. Aturan penggunaan mobil dinas telah dikeluarkan beberapa pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berpendapat mobil dinas hanya digunakan untuk keperluan tugas pemerintahan, bukan untuk kebutuhan pribadi. Kita akan menegakkan disiplin bagi pegawai negeri sipil kita sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Jadi makin disiplin, makin produktif, dan makin memberikan pelayanan yang baik. Jangan menggunakan fasilitas negara berlebihan yang bisa merugikan negara. Kurangnya koordinasi dengan atasan terkait penyelesaian kerja yang terbentur dengan WFH atau work from home. Dengan kebijakan WFH yang ditetapkan oleh setiap pemimpin organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai bentuk pencegahan COVID-19, menimbulkan permasalahan baru di pekerjaan, yaitu kurangnya koordinasi dengan atasan terkait penyelesaian kerja yang terbentur dengan WFH. Dampaknya menyebabkan banyaknya pekerjaan yang tidak selesai dan menumpuk. Solusi untuk menjaga koordinasi dengan atasan terkait penyelesaian tugas yang terbentur dengan WFH pada masa pandemi ini, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi teknologi yang ada seperti WhatsApp. Perilaku tidak produktif. Perilaku tidak produktif saat bekerja di kantor dapat diakibatkan perilaku terlalu lama memegang smartphone saat membalas pesan-pesan yang masuk. Memegang smartphone yang berlebihan dapat membuat kita terlalu terpaku dalam menjelajahi internet dan media sosial, sehingga mengacaukan konsentrasi saat mengerjakan tugas kantor, dan akibatnya pekerjaan kantor yang menjadi fokus utama bisa terbengkalai dan tidak kunjung selesai. Dengan selalu berfokus penuh pada pekerjaan kantor dan mengabaikan gangguan-gangguan yang ada seperti notifikasi dari smartphone yang bermunculan, dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai aparatur sipil negara, sehingga berkorelasi positif pada peningkatan produktivitas kerja instansi pegawai yang bersangkutan dan juga dapat meningkatkan pelayanan publik. Masih rendahnya kesadaran tingkat prokes lingkungan kerja, seperti maraknya merokok di sembarangan tempat menyebabkan ketidaknyamanan untuk pegawai lainnya. Mari berhenti merokok. Pelanggaran protokol kesehatan dengan tidak memakai masker di lingkungan kerja masih sering terjadi. Penyebabnya antara lain minimnya kesadaran pentingnya memakai masker dan adanya pemahaman yang menganggap sepele bahaya pelanggaran protokol kesehatan.
Salah satu dampak dari isu ini yaitu meningkatnya potensi penyebaran penyakit COVID-19 di lingkungan kerja. Solusi yang kami tawarkan antara lain optimalisasi penegakan disiplin dan edukasi protokol kesehatan, saling mengingatkan antar pegawai tentang protokol kesehatan, serta pemberian reward dan punishment untuk pematuh dan pelanggar protokol kesehatan. Terlambat merupakan sesuatu hal yang lewat dari waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu atau terlambat merupakan kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang dan mencerminkan perilaku yang tidak disiplin, khususnya disiplin waktu. Tak terkecuali para aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Hal ini dianggap lumrah atau sudah biasa terjadi di kalangan ASN dikarenakan seringnya hal itu dilakukan. Banyak penyebab hal ini bisa terjadi, tetapi yang paling utama adalah kebiasaan untuk menunda-nunda apa yang harus dilakukan, baik aktivitas sehari-hari sampai dengan pekerjaan kantor, di mana pekerjaan yang harusnya selesai tepat waktu menjadi terlambat dikarenakan tertunda oleh hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kemudian, ini akan berdampak kepada kurang produktifnya pada saat bekerja, sehingga memunculkan ketidakpuasan atasan atau pimpinan dengan melakukan teguran langsung atau tidak langsung dikarenakan tidak tercapainya target program yang sudah direncanakan. Solusi dari masalah keterlambatan yang sering dihadapi yaitu dengan istirahat yang cukup atau tidur tidak larut malam. Bangun di pagi hari lebih awal untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat bekerja, sehingga waktu persiapan tidak terburu-buru. Membuat note atau catatan agenda untuk kegiatan ataupun penugasan beberapa hari ke depan sehingga memudahkan dalam pengerjaannya. Fokus dalam setiap mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sehingga dalam pengerjaannya dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait studi kasus isu-isu dalam manajemen ASN. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Wartono, SEMM, MPD, selaku tutor atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan kepada kami.